Mohon Selamat izin pagi, Pak bergabung. Bin. Terima Bagus. kasih. Aku turun. Ini terima kasih Pak Gun, ketemu lagi di medan yang berbeda. Zoom-nya. Saya belum lepas kok, Pak. Oh ya, saya butuh juga doa makanya lagi. belum lepas ini, masih masih pindah, lupa. mau pindah mimpin doa di sini. Tidak apa-apa. Biar kegiatannya lancar, Pak Gun. Amin. Pak Gun memang luar biasa, sangat berbakat. Mas Huda ini mana ini Mas Huda? Oke, silakan. Mas Huda belum lihat. Mas Huda. Oh, belum ada malahan. Bentar Bu, si Hudanya masih ada gangguan. Oh, oke. Pesertanya berarti mahasiswa SOSAN dan dari luar ya? Ya, Geografi, Geografi, sejarah, ilmu politik, hukum. Hukum. Alhamdulillah, Pak. Selamat pagi juga teman-teman mahasiswa sudah datang. Oke, sudah open cam semuanya. Terima kasih. Kita tunggu. Ini MC-nya masih. Oke. Oh, udah sudah datang. Mas Huda? Selamat pagi, Mas Huda. Iya Bu, pagi Bu. Oke, selamat pagi. Sudah siap? Sudah Bu, sebentar menyalakan kamera Bu. Oke. Oke. Mas Huda?
Ya, Iya, Bu. Pak Dekan sudah hadir mungkin dan sekarang sudah pukul jam 9:12. Silakan langsung dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kabar. Dr. Fatur Rahman M.Hum selaku Rektor Universitas Dr. Muhammad Sholatul Mustafa atas Negeri Semarang. Yang kami hormati, Ibu Asma Lutfi STH M.Hum selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi, serta kepada seluruh Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berjumpa pada acara kuliah perdana Conservation Education on Asia Community secara daring melalui virtual Zoom meeting pada hari Senin 14 Februari 2022. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, saya Ulumul Huda, mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2021, selaku Master of Ceremony, pada acara kuliah perdana Conservation Education on Asia Community, akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari. Yang pertama, sambutan oleh Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Yang kedua, keynote speech oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, kontrak kuliah oleh dosen. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, sambutan pada acara kuliah perdana Conservation Education on Asia Community yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Asma Lutfi STH M.Hum selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Saudara Huda MC atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Muhammad Sholatul Mustafa MA. Bapak Ibu dosen di jurusan Sosiologi Antropologi yang kami hormati, dan adik-adik sekalian sebagai peserta kuliah Conservation Education in Asian Community yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya, atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita masih bisa bertatap maya pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu dan adik-adik semua yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara perkuliahan ini yaitu adalah acara dengan tema Conservation Education on Asian Community, merupakan satu acara yang diselenggarakan oleh jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNES yang bekerja sama dengan Eurasia Foundation from Asia,
yaitu salah satu lembaga nirlaba dari Jepang ya, yang memberikan kesempatan ke kita untuk berkolaborasi bersama dalam kegiatan perkuliahan bersama. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Eurasia Foundation from Asia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada jurusan Sosiologi Antropologi untuk penyelenggaraan kuliah ini pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini atau perkuliahan seperti ini sebetulnya sudah lama dilaksanakan oleh Eurasia Foundation, tetapi diselenggarakan di berbagai universitas, seperti tahun kemarin di Tadulako, kemudian di Patimura, pernah juga di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan alhamdulillah tahun ini 2022 Sosan UNES mendapatkan kesempatan itu. Terima kasih kami ucapkan, dan terima kasih kepada Pak Dekan yang memberikan jalur ke jurusan melalui jaringan beliau sehingga acara ini bisa terselenggara. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia, Ibu Dr. Atika Wijaya sebagai Ketua Panitia pada kegiatan ini atas kerja kerasnya dalam mengkoordinasikan teman-teman dan juga mengkoordinasikan acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Begitupun juga dengan Bapak Ibu dosen panitia yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian kami sampaikan juga kepada Pak Dekan bahwa alhamdulillah kegiatan perkuliahan ini diikuti oleh beberapa program studi baik dari lingkungan FIS maupun dari luar FIS. Yang pertama dari Sosan sendiri ini ada sekitar 127 orang, 128 orang yang ikut, yang diambil dari semester 2 yang nantinya akan peserta mata kuliah konservasi sosial. Kemudian 24 orang dari geografi untuk kelas internasional. Kemudian ada dari pendidikan sejarah, ilmu politik, dan juga dari ilmu hukum, dari fakultas hukum. Sehingga total yang dari peserta di luar Sosan ini ada 58 orang dan total keseluruhan ada sekitar 186 orang peserta. Alhamdulillah dengan adanya mahasiswa peserta kuliah dari berbagai prodi ini bisa memberikan satu dinamika yang bagus untuk proses sharing pengetahuan dengan berbagai perspektif masing-masing. Dan kami sampaikan kepada peserta juga nanti mata kuliah ini akan kita lakukan selama 15 kali pertemuan yang diampu secara bergilir oleh dosen baik dari dalam FIS, luar FIS, dalam UNES dan juga luar negeri ya, ada juga yang dari luar negeri dan luar UNES. Barangkali itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya nanti untuk detail dan teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Atika Wijaya di akhir perkuliahan untuk kontrak kuliahnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua dalam acara perkuliahan Conservation Education in Asian Community. Semoga kegiatan perkuliahan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih, dan sebelum kami tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan perkuliahan Conservation Education in Asian Community yang diselenggarakan sejak hari ini tanggal 14 Februari 2022 sampai 15 pertemuan ke depan kami buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Asma Lutfiah STIM Hum atas sambutan yang telah diberikan.
Kemudian keynote speech akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang atau yang mewakilkan kepada Langsung beliau. selanjutnya Silakan. sudah langsung ke materi dengan Pak Dekan. Karena Pak Rektor ada rapat langsung Baik, ke Bu. materi dengan Pak Dekan. Terima kasih. Baik, Bu. Kemudian penyampaian materi inti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sholatul Mustafa MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dengan durasi waktu 40 menit. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kejur, Bapak Sekjur, dan Bapak Ibu dosen yang kebetulan bergabung tadi saya menyaksikan, atau yang panitia ini Bu Atika yang sudah melakukan upaya-upaya gagasan ini bisa dibumikan, bisa dijalankan dengan baik. Dan kepada para mahasiswa yang saya banggakan semuanya, ini sebuah momentum yang sangat berharga ya. Saya ingin bagian yang berkaitan dengan kewirausahaan, tapi tekanannya nanti pada kewirausahaan sosial. Meskipun kewirausahaan sosial itu juga bagian dari kewirausahaan, oleh karena itu maka saya akan menyampaikannya kewirausahaan secara umum lebih dulu, baru nanti saya sampaikan secara spesifik ya, yang menjadi bidang kegiatan kewirausahaan sosial. Ini penting bagi kita sekalian karena sebenarnya di Indonesia maupun di dunia itu golongan masyarakat wirausaha itu sangat banyak ya, dan keberadaannya sangat diperlukan. Di Indonesia itu memang tidak seluruh masyarakat berwirausaha, masih sebagian kecil, tapi kalau dihitung jumlahnya sudah sangat banyak orang-orang yang mandiri ya. Hanya saja kebanyakan sektornya informal ya. Baik, kita lihat Bu Atika ini yang mengoperasionalkan siapa ya? Lanjut. Slide berikutnya. Dari Pak Fadli. Oh ya. Slide berikutnya bisa disampaikan. Nah ini. Saya poin-poin aja nanti mendalaminya sendiri ya. Ini kalau kita bicara tentang kewirausahaan, meskipun itu adalah kewirausahaan sosial, ya ini ada hal-hal yang harus diketahui ya. Jadi kewirausahaan itu sebuah ciri-ciri sebenarnya ya, ciri-ciri mental ya, yang menggambarkan ada ini misalnya sikap mental yang berani mengambil risiko ini kata Richard Cantillon ya. Ada yang inovatif ya, ini dari Schumpeter, C.A. Schumpeter atau sering disebut J. Schumpeter, Joseph Aloy Schumpeter ini. Kemudian kreatif itu dari Everett Hagen, nanti saya jelaskan. Ini teorinya saja dulu ya. Kemudian mampu menemukan peluang, yaitu adalah Peter F. Drucker. Kemudian ada orientasi pada kemandirian, ini juga masih dalam bagian dari menemukan peluang ya. Kemudian juga disiplin dan motivasi berprestasi yang kuat itu dari David McClellan. Ini saya ingin menyampaikannya tidak secara teoritik banget supaya nanti lebih bisa dipahami. Jadi ini berani mengambil risiko, misalnya ini slide kedua ini saya jelaskan Mas Fadli. Yang kedua, yang slide berikutnya langsung gambar-gambar ya. Kalau gitu saya terangkan ini dulu aja.
Sebenarnya ada di slide setelah gambar ini berarti ini. Jadi berani mengambil risiko itu artinya orang-orang wirausaha itu dalam ketidakpastian, tapi dia berani, terutama dalam membeli barang-barang begitu ya, untuk dijual kembali atau berproduksi ya, saat ini akan dijual, gitu ya. Itu ternyata dalam risiko tinggi. Siapa yang menjamin kalau beli barang saat ini, misalnya beli komputer ya, atau beli laptop ya, akan dijual kembali. Ya. Ketika beli dia harganya dianggap sudah murah. Ketika dijual kembali ternyata di pasar lebih murah dari yang dia beli. Berarti dia tidak bisa menjual lagi. Nah ini. Sehingga hancur usahanya. Jadi berisiko sekali. Atau kadang bertanam ya, kadang setelah bertanam pada saat panen itu, ini gambar-gambar tadi Mas itu yang itu risikonya sangat tinggi ini. Ini kegiatan jual beli kayak gini ini kan sesuatu yang risikonya tinggi ini. Jual buah kalau tidak laku buahnya rusak. Setelah itu harganya murah. Kadang beli pakaian, ternyata pesaingnya lebih murah. Pakaian kita nggak laku. Ini karena itu harus ada keberanian mengambil risiko. Kadang orang kalau ditanya mau wirausaha itu kan cenderungnya, lah saya nggak punya modal loh. Nah, itu paling banyak kalau ditanya. Modal saya nggak ada. Tapi kadang orang punya banyak modal. Ini di bidang yang lebih besar lagi ini industri-industri. Ini banyak yang investasi di industri kayak gini ini miliaran. Berani nggak investasi di seperti ini untuk usaha? Nah ini masalahnya kalau nggak berjiwa pemberani itu nggak jadi. Nah ini. Jadi keberanian mengambil risiko. Ya, jadi keberanian mengambil risiko itu ini tadi saya katakan dalam ketidakpastian. Membeli pada satu waktu dari satu tempat, dijual kembali pada waktu dan di tempat yang lain. Harga saat beli dan jual tak dapat dipastikan akan naik atau akan turun. Apakah akan ada pembeli atau tidak? Seseorang yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan tidak akan memiliki keberanian menanggung risiko ini. Ini saudara-saudara mahasiswa ya. Jadi saya pernah membuktikan ini ya, ketika saya masih dosen muda dulu, kemudian mengajak teman-teman untuk berwirausaha praktek gitu ya. Padahal nggak berani. Ya. Bahkan termasuk orang yang uangnya lebih banyak, nggak pada berani. Ya. Dan saya lihat kita juga menemukan ya banyak orang yang uangnya simpanannya di bank banyak, diajak wirausaha nggak berani. Ya. Ada lagi yang mengatakan, wah saya nggak punya skill apa-apa, bagaimana mau wirausaha. Tapi orang yang banyak skillnya, kadang pinter memperbaiki mobil, pinter memperbaiki alat-alat elektro, juga nggak berwirausaha. Kenapa? Tidak berani ambil risiko. Nah ini. Jadi ambil risiko ini memang kata kunci untuk seseorang akan jadi wirausahawan atau tidak. Setelah yang lain-lain, ini kata terakhirnya di sini. Ada yang sudah sarjana ekonomi. Bayangan kita sarjana ekonomi, pinter usaha ekonomi. Dan dia akan berwirausahanya hebat. Ternyata banyak yang tidak berani. Bahkan profesor doktor di bidang pemasaran, itu belum tentu berani untuk berwirausaha. Nah, maka dia tidak akan bisa jadi wirausahawan ketika tidak berani. Walaupun dia profesor doktor di bidang pemasaran. Yang lebih hebat lagi ada yang profesor doktor di bidang manajemen usaha, tapi dia juga nggak berani, akhirnya nggak jadi pengusaha juga, ya hanya istilahnya dikenal macan kertas kan itu, hebat di PowerPoint sama hebat di laptop ya itu, atau mungkin tambah hebat di laboratorium, tapi begitu ke lapangan ya. Itu kalau nggak berani ambil risiko, dia nggak akan jadi. Ya. Oleh karena itulah Richard Cantillon saya pelajari itu betul juga itu ya. Ternyata banyak yang
sehebat apapun ketika dia tidak berani ngambil risiko, punya uang, punya keterampilan, punya ilmunya, sudah punya ilmunya, tapi nggak berani mengambil risiko, dia nggak akan jadi. Oleh karena itu, ini kata kunci yang pertama ini ya. Ini saudara-saudara sekalian. Oke, kita lanjut saja, tidak semuanya saya jelaskan ya. Tadi lanjut aja Pak Fadli atau yang mengoperasionalkan ya. Ya, ini kisah dari William Tanuwijaya ini ya. Nah, yang membuka usaha apa ini ya, bawahnya ada ini. Ya, ini dia menyarankan ya, memang tadi terkait dengan bisnis ya. Jadi memulai dengan ide sederhana. Kadang kan orang, kalau akan memulai bisnis dengan yang muluk-muluk dulu, enggak, malah jadi sederhana dulu. Tapi pantang menyerah, mau memperjuangkan mimpinya, harus punya the dream, ya, mimpi apa yang akan diperjuangkan. Nah, ini ya para mahasiswa ini karena jumlahnya banyak daring, jadi saya agak lebih mengutamakan ini Pak Fadli, mohon maaf dengan metode konvensional ceramah ini karena kita nggak tahu pesertanya siapa, gambarnya ya orang apa itu, jadi kan ini kita aja yang ringan-ringan saja ya. Ini adalah yang tadi William Tanuwijaya yang mendirikan Tokopedia ya, yang sering dikenal dengan Topet ini. Oke ya, lanjut. Ini sepintas-sepintas saja. Jadi yang kedua tadi cirinya adalah inovatif. Ya. Para wirausahawan itu adalah orang-orang yang inovatif. Dia selalu justru mempunyai ide baru. Ya, setelah ambil risiko, dia orangnya memang suka dengan ini kreasi, kemudian inovasi gitu ya. Jadi ada menemukan peluang baru, ya, mempelajari cara-cara baru, menemukan produk baru, usaha baru, pasar baru itu yang disebut dengan inovasi itu antara lain dari idenya, peluangnya, metode kerjanya, kemudian pada akhirnya produknya dan sistem usahanya sampai dengan pasarnya ini baru ini. Contohnya ini berikutnya ada ini contohnya. Nah, lanjut ini contohnya. Nah ini contohnya ini pendiri lapak ini ya. Ini ya. Nah ini Zaki atau siapa ini ya. Ini luar biasa ini ya. Lanjut contohnya saja ini waktu kita singkat ya. Ini contohnya menteri kita ini ya. Ini kisah inspiratif dari Nadiem Makarim ini, sang pendiri Gojek ini. Ini sekarang luar biasa. Yang tadi Nadiem dulu ini saya ceritakan sedikit ini. Nadiem itu informasinya di beberapa media online, keuntungannya dari usaha Gojek itu di tahun 2020 itu sekitar 170 triliun ya. Jadi luar biasa itu kekayaannya sekarang ya. Itu meskipun itu adalah kekayaan perusahaan, bukan kekayaan pribadi, tapi misalnya kekayaan pribadinya 1/5-nya saja kan ya masih luar biasa. Nah itu. Ini kreativitas ya Nadiem Makarim ini. Jadi hal baru, Gojek itu kan hal baru, cara baru, ya, sistem baru, usaha baru. Ini yang dimaksud ya, seperti Bukalapak, kemudian ini Gojek gitu ya. Oke lanjut. Itu yang dimaksud tadi ya, kita harus berkreasi ke sana. Ini juga contoh Atta Halilintar ini ya. Ini YouTuber juga ini ya. Dengan cara baru dia pendapatannya tidak kurang dari 4 miliar ya. Ini banyak banget ini pendapatannya ya. Kemudian lanjut lagi ini gambar-gambar ini sengaja lebih saya tampilkan ini di situ dikenalkan Ria Ricis ini merupakan channel YouTube ini ya tadi ini juga sama ini ada keterangan penghasilannya tadi di bawahnya ini Mas. Yang atasnya tadi, yang atasnya. Nah, ini Ria Ricis ini merupakan YouTuber subscriber Indonesia yang mencapai 28,7 juta subscriber ya. Ini video yang ditonton 4,48 miliar kali ya. Ya, ini luar biasa kan? Jadi ini dan pendapatannya berapa ini? Per bulannya sekitar ini
574 juta sampai dengan 9 miliar ya, dalam satu bulannya ini dari Ria Ricis ini ya. Nah, ini bagian dari wirausaha sosial itu memberikan layanan kepada masyarakat dalam entertain ya, di bidang entertain. Nah, ini luar biasa ini. Ya, lanjut lagi ini inovasi ya, ide-ide baru maksud saya gitu ya. Ini contoh orangnya tadi ya. Ini ada 10 YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi bisa mencapai 9 miliar per bulan. Nah, ini dekan, rektor itu kalah semua ini. Koprodi lebih-lebih kalah lagi ya. Ini gubernur aja kalah ini pendapatannya. Ini luar biasa. Jadi YouTuber itu inovasi ya. Lanjut. Nah, ini Gojek, Tokopedia, GoPay ini beri layanan gratis tahun. Ya. Kontingen Olimpiade Tokyo ini sampai berani gitu ya. Lanjut ini Bukalapak labanya berapa ini? 1,39 triliun ya, di tahun 2020. Wah, ini dengan inovasi-inovasi tadi saya katakan ya. Luar biasa kan itu dengan gitu ya, wirausaha dengan terobosan-terobosan baru kaum milenial ya. Oke, lanjut nih. Ini Gojek ya tadi, terus lanjut Mas ya. Ini Gojek raup laba tadi saya katakan 170 triliun. Ngeri apa enggak ini saudara-saudara mahasiswa ya. Jadi terobosan-terobosan inovasi ini mengalahkan perusahaan-perusahaan biasa yang sudah bertahun-tahun ya dengan konvensional. Ini yang dengan inovasi langsung bikin terobosan ini. Ya, lanjut. Nah ini. Jadi kegiatan kewirausahaan itu sebenarnya karena ada kewirausahaan, ada kegiatan kewirausahaan. Kegiatannya apa? Ya dari produksi, kemudian ada distribusi, ada pemasaran, ya, kemudian ada manajemen, ya, ini kemudian ada penjualan, ada penentuan harga. Ini tidak saya susun berdasarkan ini urutan-urutannya karena ini kan simultan ya. Kalau sering dilihat ya bisa yang jelas itu aktivitas produksi, kalau itu perusahaan produksi. Kalau perusahaan pemasaran kan langsung ke pemasaran. Nah, pemasaran dengan penjualan bedanya apa? Nah, kalau pemasaran itu lebih ke mengenalkan produk, jadi seperti promosi. Kalau promosi sudah mengenalkannya dengan cara-cara misalnya baliho, dengan cara iklan, dengan cara apa itu promosi. Nah, kalau pemasaran itu lebih umum yaitu pada mengenalkan barang ke konsumen. Nah, kalau penjualan itu sudah teknis ya, jualan ya, saya pegang barang, saya jual kepada Pak Fadli lah itu sudah penjualan ya, dan pembelian. Ini kegiatan-kegiatan ya. Oke, lanjut aja ini. Yang penting kalau ini sudah pada tahu semua itu aktivitas kewirausahaan. Nah ini contohnya ini banyak yang pada berjualan ini ya, aktivitas ada yang produksi, pemasaran ini ya kita lihat banyak yang menggambarkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan atau aktivitas kewirausahaan ya, yang nah ini aktivitas kewirausahaan ini tadi gambar yang di atas juga ini sama. Oke lanjut Pak Fadli. Ini juga, nah ini kemudian Suaranya Pak Dekan. mute ya. Ya. Jadi aktivitas kewirausahaan itu sudah, kita kemudian wirausaha atau entrepreneur ini pelakunya. Ada yang perlu dipahami terkait dengan pelaku, yaitu dia adalah pelaku kegiatan kewirausahaan itu dikenal dengan wirausaha atau wirausahawan atau pengusaha. Nah ini. Kemudian wirausahawan itu orang yang memiliki ciri mentalitas seperti yang tergambarkan di atas tadi ya. Kemudian pendapatan wirausahawan itu dari keuntungan, tidak seperti pekerja, pendapatannya itu dari gaji.
wirausahawan itu dari keuntungan. Makanya tadi bergeraknya bisa 500 juta seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis tadi itu sampai dengan 9 miliar. Gitu. Jadi bisa naik turun karena dia bukan gaji, tapi dia sebagai wirausahawan dalam jasa entertain. Ya. Kemudian wirausahawan berperan penting ya dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sekalian ya. Kenapa itu dianggap berjasa ya? Karena dia itu adalah orang yang memajukan kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara ya, membuka lapangan kerja. Banyak yang bekerja di perusahaannya. Ya. Yang bekerja pada perusahaan-perusahaan konveksi itu berapa orang? Gitu. Yang bekerja di perusahaan industri lebih banyak lagi. Ya, ini kemudian membayar pajak kepada negara. Jadi mereka itu menjadi sangat berperanan ya, membuka lapangan kerja dan dia sendiri tidak tergantung kepada pemerintah untuk mendapatkan gaji. Kalau seperti pegawai negeri ini saya Pak Fadli ini kan digaji oleh negara ya, tapi kalau ini enggak minta digaji, malah dia memberikan pajak kepada negara. Oleh karena itu mereka jasanya sangat besar dalam memajukannya secara ekonomi. Oke, lanjut ya, ini secara ekonomi. Kita lanjutkan Pak Fadli ini yang berikutnya. Ini contoh-contoh para pengusaha kita ini orang-orang hebat ini. Ini di YouTube aja banyak ini. Saya hanya membantu mengenalkan aja ini. Ini ada menteri kita Mas Nadiem itu. Terus ini ada yang apa namanya pengusaha pertanian ini Bob Satino, ada Khairul Tanjung ya. Dan tentu banyak banget ini. Ini orang-orang berkelas miliaran semua ini. Bahkan triliun ya, ini pendapatannya. Sifat yang diperlukan untuk menjadi pengusaha itu ini bertanggung jawab. Ya. Pengusaha tidak bertanggung jawab ya konsumennya lari semua. Dia nggak akan awet. Ya. Jujur itu pengusaha dikenal nggak jujur ya berikutnya ditinggal. Ya. Konsumen langsung kabur, ya. Tidak mau beli lagi. Gitu. Jadi terus disiplin, harus disiplin karena pesanan, misalnya saya jadi pengusaha atau Pak Fadli jadi pengusaha, dipesani jadi hari Jumat tanggal 10, ternyata Jumat tanggal 10 belum jadi, ya ini kapok ini. Ya, karena itu harus disiplin, tekun, harus tekun ini, kerja keras, pembelajar, jadi selalu belajar itu. Berwawasan luas, ya, artinya tahu informasi barang-barang di Amerika, di Inggris, di Indonesia, di Timur Tengah, atau kalau di Jawa ya tahu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya. Itu tahu harga barang-barang ataupun saham dunia dan begitu tahu itu. Karena itu jauh ke depan juga ya. Kapan ya nanti di samping wawasan luas juga jauh ke depan. Untuk yang akan datang apa yang akan bermunculan ya, produk-produk unggulan. Nah, itu ini harus dikenali. Kemudian kemampuan bekerja sama. Kalau menjadi wirausahawan tidak mampu bekerja sama, cepat hancur usahanya ya. Oleh karena itu ini sifat-sifat ini diperlukan. Nih. Jadi nilai-nilai kan diajarkan ini sebagai konservasi nilai. Ya. Konservasi nilai. Jadi saya tidak harus mengajarkan konservasi itu dengan nilai bertanggung jawab adalah itu tidak. Tapi kegunaannya, ya. Nilai-nilai ini harus dikonservasi ini karena mendukung pada kewirausahaan. Kewirausahaan mendukung pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena ini ketika saya ditanting Bu Asma tentang kewirausahaan, oh ya kewirausahaan juga membawa nilai-nilai yang harus dikonservasi untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat kita. Oke lanjut ya ini. Nah ini ada perusahaan, perorangan, nah, nanti ada sektor yang informal ini maksudnya kurang L, izin dengan izin usaha dan ada firma ini perorangan-perorangan. Kemudian ada yang bersifat PT, CV ini ya ini contoh enterprise ya. Jadi di samping ada entrepreneur, ada entrepreneurship sebelumnya, ada enterprise ya. Enterprise itu lembaga usahanya. Ya. Jadi misalnya ada PT Jarum, lah itu enterprise ya, lembaganya. Bahkan ada intrapreneur nanti ya. Intrapreneur itu orang yang berjiwa kewirausahaan tapi tidak punya usaha itu. Jadi karyawan, jadi pegawai negeri,
dia tapi mempunyai sifat-sifat seperti yang tadi disebutkan. Ya, dia intrapreneur, tapi bukan entrepreneur. Nah, ini. Nah, kalau enterprise itu kaitan dengan usahanya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Saya kira ini lanjut saja, ini ada usaha mikro, kecil, menengah, besar, tidak perlu saya terangkan. Kita langsung ke ini aja. Jenis yang berkaitan dengan wirausaha konvensional. Ada usaha yang konvensional, terdiri dari yang tradisional maupun yang modern. Jadi usaha-usaha biasa itu seperti punya supermarket Sri Ratu, itu punya hotel, ya, itu kategori konvensional tapi modern. Tapi yang punya warung makan, yang punya ini di pinggiran jalan itu usaha-usaha kecil ya, itu dengan modal itu termasuk usaha wirausaha juga, tapi konvensional yang tradisional. Ya. Nah, jadi ada konvensional, tradisional, dan modern. Nah, yang ini tidak saya bahas dalam-dalamnya, saya kenalkan ada itu aja. Yang akan kita bahas adalah yang berikut ini. Lanjut, Mas. Nah, ini yang kewirausahaan sosial ya. Nah, ini yang agak penting ini. Tapi saudara-saudara sudah paham ya tentang kewirausahaan itu. Kewirausahaan sosial itu suatu cara untuk pemecahan masalah sosial ya, dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, ini saudara-saudara sekalian ya. Tadi misalnya yang dikembangkan oleh Gojek itu termasuk kewirausahaan sosial itu. Ya, jadi karena apa? Dia itu sebenarnya membaca masyarakat itu terlalu mahal kalau harus pergi dari rumah untuk mendapatkan makanan ataupun untuk mencapai tujuan tertentu, kalau harus beli mobil atau nyewa atau apa itu, kemudian dicari terobosan. Bisa pesan di rumah, kemudian dia bisa kendaraannya sudah datang, kalau mau makanan juga makanannya sudah bisa datang, dia tidak harus keluar untuk biaya yang mahal, tahu-tahu dengan GoFood, Gojek, Gokar, dan itu pada semua bisa terlayani. Ini sebenarnya memecahkan masalah sosial, tapi dengan pendekatan kewirausahaan, dengan aplikasi-aplikasi itu kan, kita bayar aplikasinya itu, tapi bayarnya nggak seberapa gitu. Dibanding kalau kita melakukan aktivitas sendiri langsung ke lapangan gitu. Dan ini menyebabkan banyak persoalan terselesaikan. Tidak punya obat datang, tidak punya makanan datang, nggak punya mobil datang, gitu. Itu kan sangat menghemat biaya-biaya kehidupan ini. Tapi dengan aplikasi itu Pak Nadiem tadi meraup keuntungan 170 triliun, kan menolong, tapi kemudian dia dapat keuntungan. Bukalapak kan asalnya gitu ceritanya. Banyak orang yang kepengen menawarkan barang tapi tidak tahu kemana menawarkannya, maka dia membuat aplikasi. Ya itu nolong orang. Nah ini maksudnya jiwanya gitu loh. Ini kewirausahaan sosial itu jenisnya seperti itu. Kalau yang berbasis pada IT, ya ini. Tapi yang paling gampang saudara diterangkan yang contoh berbasis IT tadi, gitu ya. Bukalapak, ruang guru itu termasuk ini ya, termasuk ini kewirausahaan sosial yang dirancang dengan cara pihak yang mendapat keuntungan tidak terbatas pada kewirausahaannya, tetapi juga melibatkan orang banyak. Jadi ini kewirausahaan sosial itu tidak hanya memikirkan saya punya usaha, saya untung, tetapi saya punya usaha dan banyak orang yang akan untung. Gitu. Jadi ruang guru misalnya, yang untung banyak sekali. Para guru yang belum punya tempat ngajar dapat kesempatan. Gitu. Itu kemudian juga contohnya ada Gojek ya, Halodoc, ruang guru dan sebagainya. Oke, lanjut ini supaya waktunya nyanda ini. Nah, ini satu lagi nih. Ini yang penting paham ini ya, ada contohnya ini memang biasanya kaum milenialis ya, yang paling sering sosiawan. Ya. Kalau milenialis itu yang paham IT ini loh. Kalau orang dari desa kan agak kesulitan ini. Ya. Tapi yang milenialis ini biasanya juga secara ideologi itu kepengen tidak hanya sukses sendirian. Dia juga ingin ngajak orang lain sukses. Sehingga dia memang punya jiwa sosiawan. Orang yang ingin berdharma bakti kepada lingkungan banyak orang ya. Dan dia juga tetap inovatif. Tadi kayak Mas Nadiem itu kan tetap inovatif ya. Kreatif ya, seperti Mas Nadiem. Kemudian
seperti Zaki ini kan orang-orang kreatif ya. Ya, tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi, tetapi dia berjiwa kewirausahaan gitu. Jadi orang-orang tipikal seperti Ares, tapi dia berjiwa kewirausahaan. Ini jadi gabungan. Makanya itu wirausahawan sosial. Kalau dia hanya diri sendiri, tidak banyak yang diuntungkan. Tapi kalau seperti Gojek coba yang diuntungkan. Berapa juta orang itu malah itu yang digerakkan. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, ini wirausahaan sosial yang dimaksud seperti itu. Lanjut itu. Nah ini motivasinya biasanya mereka itu ada rasa tanggung jawab sosial ya, ingin berpartisipasi mengatasi masalah sosial yang berkelanjutan seperti masalah pengangguran, kemiskinan, itu kan banyak yang kemudian biar sambil menciptakan lapangan kerja gitu loh, mendukung berkembangnya kemandirian masyarakat ya. Dengan ada seperti itu maka banyak yang warga masyarakat punya usaha warung apa yang ada hubungan dengan Gojek kan, jadi masyarakat menjadi banyak yang berkembang. Kemudian juga biasanya ada dorongan keagamaan atau kemanusiaan atau juga dorongan ekonomi untuk meraih keuntungan ya itu. Tapi dia keuntungan yang melibatkan banyak orang tadi sehingga dikenal sebagai sebuah kewirausahaan sosial, dan motivasinya juga tidak lepas ini dari motivasi non ekonomi ya. Di samping motivasi ekonomi itu ada motivasi non ekonomi ini ya. Oke, lanjutin. Ini bedanya dengan wirausahawan yang biasa tadi, yang konvensional. Nah, ini persiapan memulai ya, biasanya dari menemukan ya masalah sosial apa, kemudian kita membuat rumusan pemecahannya bagaimana. Nah ini, kemudian tentukan subjek sasarannya, siapa yang akan dipikirkan. Kayak ruang guru kan menemukan masalah siswa ya, masalah siswa yang kesulitan untuk bepergian dan sebagainya, mungkin tidak punya anggaran, maka pemecahannya dengan cara digital ya. Kemudian sasarannya siapa? Siswa dan guru atau para pembelajar. Kemudian pihak-pihak yang dilibatkan siapa, pilih wirausaha sosial yang akan dilakukan ini, akhirnya pertimbangan keuntungannya juga dilakukan. Ini persiapan memulai usaha. Lanjut ini biar waktunya nyanda, ini sudah hampir selesai. Oke, monggo Mas Pak Fadli. Nah, ini lanjut aja, ini sangat teori ya saya sampaikan, tapi nanti dipelajari sendiri aja. Ini tentang perencanaan, organizing, planning, organizing, ini teori Mas. Kita lanjut aja, nggak apa-apa, untuk bekal boleh, tapi lanjut aja ini ya. Lanjut ini. Nah, cara mendapatkan keuntungannya ini ya, pertimbangan keuntungan kolektif bukan individual, bukan yang terpenting unsur sebesar-besarnya bagi kewirausahawan, tapi yang dimaksud ini bagi wirausahawan saja, kata sajanya hilang nih. Tapi juga untuk orang banyak gitu loh, berbagi keuntungan dengan semua yang dilibatkan. Wirausahawan sosial itu tidak menempatkan diri mendapatkan persentase keuntungan yang terbesar, sering sekali gitu ya. Secara persentase tidak terbesar, tapi kalau nanti akumulasi tetap terbesar. Nah ini, contohnya gini ya, tapi ini kalau kasih contoh nanti waktunya agak mepet, nanti nggak ada ini. Lanjut aja dulu. Nah ini, peluang usahanya bagi wirausahawan masih terbuka luas di bidang pendidikan ya, untuk wirausahaan sosial, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri, pariwisata, dan lain banyak banget. Pokoknya jangan khawatir ya. Nah, lanjut. Nah ini di Indonesia ini tadi saya katakan ya, sedang masa tumbuh, diminati generasi muda, bermunculan usaha dari Gojek ya, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Ruang Guru, nih YouTuber, blogger ya, ini banyak sekali ya di bidang pendidikan. Jadi ini peluang yang sangat besar bagi generasi muda ini ya. Ini contoh-contoh yang besar, tapi contoh yang kecil juga banyak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi penghasilannya ini hasil usaha dari ini besar sekali lah, sudah kita tadi sudah mengatakan ya. Lanjut aja ini, ringkas-ringkas saja. Nah, waktunya 40 menit. Nah ini, jadi saudara-saudara sekalian, ini gambaran untuk membuat
semacam stimulan ya saudara-saudara, bahwa era sekarang itu kita memerlukan konservasi nilai-nilai ya yang berbasis pada nilai-nilai kewirausahaan untuk ke depan. Dan untuk generasi muda itu ini peluangnya besar sekali. Ya. Saya sering mengatakan peluang anak-anak muda itu kalau di bidang ini mengalahkan yang tua-tua ini. Bahkan ada, sebelum saya tutup ini ya, ada masih saudaranya istri saya itu di Kudus gitu ya, ditinggal meninggal orang tuanya, saat itu dia seperti sudah kiamat rasanya, nggak punya lagi pengharapan kuliah dan sebagainya. Akhirnya dia diajari orang, dia minta diajari orang untuk belajar tentang bisnis online, dan dia belajar tentang Shopee gitu ya, belajar tentang Shopee. Setelah belajar tentang Shopee, saat ini itu sekitar 3 tahun kemudian dari dia ditinggal meninggal orang tuanya, itu dia sudah bisa bangun rumah, bisa malah buat kolam renang, dan bisa fasilitasnya cukup. Cuman dia sudah kehilangan masa kuliah, sudah nggak semangat lagi, padahal dulu nangisnya karena tidak bisa kuliah. Terus diajari kuliah Shopee, sekarang menjadi orang yang ya kalau dekan FIS saja masih kalah itu pendapatannya gitu ya. Jadi ini luar biasa. Nah ini muda-muda itu tamatan SMA, kemudian orang tuanya meninggal nggak jadi kuliah, ibunya ibu rumah tangga nggak bekerja, dia sudah merasa tidak punya anggaran. Ini contoh bahwa peluang wirausaha secara umum maupun secara wirausahawan sosial tadi yang berbasis pada milenialis, termasuk saudara-saudara sekalian ini, bisa menjadi pengembang kewirausahaan di negeri kita tercinta, Indonesia. Nah, gitu Pak Fadli. Ini yang saya sampaikan ya. Ini sudah berapa menit ini ya? Jangan-jangan sudah 40 menit ini yang betul diberikan. Monggo Pak Fadli saya kembalikan. Ini Pak. Selanjutnya mau apa, monggo saya. Silakan Mas Huda. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dekan atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat mengetik pertanyaan melalui kolom chat disertakan dengan nama, NIM, dan program studi. Bagi teman-teman disilakan untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan didiskusikan bersama-sama. Ya, disilakan kalau mahasiswa ingin bertegur sapa secara keilmuan tentang wirausahaan sosial, karena ini memang jenis baru Pak Fadli ya di masyarakat. Kita masih sedikit contoh-contoh, tapi sedikit itu sudah hebat sekali gitu ya, sudah hebat sekali, luar biasa. Dan ini adalah dunianya teman-teman mahasiswa ini yang sekarang, sama dosen-dosen muda ini, termasuk Pak Fadli ini ya, termasuk Mas Harto ini dengan IT sudah sangat ramah begitu ya. Kalau yang generasi saya agak ke atas ya, rada jadul gitu ya. Untuk belajar bisa, tapi sangat berat ya. Pak Toto, Bu Rini, Bu Eli ini, Pak Mustafa itu belajar kayak Pak Fadli ya tetap Pak Fadli sudah 30 km di depan, saya masih di 2 km itu, atau makan di 1 km itu sudah ketinggalan cepat sekali gitu. Bu Asma itu masih cepat itu langkahnya ya. Apalagi ulumul huda ini ya, nanti generasi-generasi yang lebih muda lagi ya. Yang sudah dari kecil memanfaatkan internet gitu ya Pak. Iya, dari kecil ya. Ini sudah Bu Atika saja masih generasi milenial ini. Masih kalau mengakses informasi apa saja melalui jalur internet itu sambil berbaring saja bisa. Tidak perlu harus. Teman-teman saat ini masih jauh lebih mahir ini. Ya, anak-anak muda kita lebih malah belajar cara-cara baru dari mereka. Monggo Mas Huda, ada 2 teman-teman yang raise hand ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terlihat sudah ada 2 teman kita dari mahasiswa yang mungkin ingin berdiskusi ataupun bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Ada yang pertama boleh dari Anggun Farisyatul Muslimah.
Pak Anggun, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya izin off cam dikarenakan sinyal tidak mendukung. Perkenalkan, nama saya Anggun Farisyatul Muslimah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi angkatan tahun 2021. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana cara membangkitkan semangat wirausaha dalam diri kita ketika semua orang tidak percaya dengan bisnis yang akan kita jalankan. Bahkan terkadang orang tua kita sendiri meragukan bisnis yang akan kita jalankan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nih, langsung saya jawab ya. Jadi saya itu dulu termasuk orang yang ini, Mbak. Bukan saja tidak punya motivasi, bahkan menilai orang bisnis itu orang yang saya pikir itu tidak penting gitu ya. Dan mula-mula saya itu orang yang melihat negatif lah itu terhadap orang yang pebisnis itu ya. Kok bisa begitu? Nah, saya dulu waktu S1 itu jurusannya sejarah. Kebetulan yang sering dibahas oleh orang-orang sejarah itu adalah nasionalisme. Wah, cinta tanah air. Oh, ini yang sering jadi kadang saya melihat orang bisnis itu cuma ngurusi diri sendiri, mencari kekayaan diri sendiri, enak amat ya kan gitu. Kita mikirkan bangsa, negara, tanah air. Wah. Jadi saya negatif waktu itu pikirannya ya. Saya itu berubah menjadi pemerhati pada kewirausahaan itu setelah S2. Jadi sampai tamat S1 saya masih tidak suka itu ya. S2 saja itu ketika saya nyusun tesis ya. Itu saya baru mulai berkenalan dengan bidang ekonomi. Tesis saya itu semula juga saya tidak suka memikirkan tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu saya abaikan, saya memilih tentang zakat ya, tema tentang zakat. Ya. Tapi oleh pembimbing saya, antropologi ekonomi kebetulan itu Pak Amri Marzali, dicoret, saya tidak disetujui. Saya disetujuinya itu untuk mempelajari masyarakat Kudus yang banyak melahirkan entrepreneur. Nah, setelah itu saya mulai belajar teori entrepreneur. Nah, itu saya baru tahu bahwa nasionalis, cinta tanah air, para pengusaha itu justru juga termasuk cinta tanah air, itu diubah pandangannya oleh Pak Amri ya, waktu itu. Tapi dengan bacaan-bacaan, tidak Pak Amri kemudian mengubah, saya nggak ngasih bacaan-bacaan ke saya sampai saya menjadi berubah. Cinta tanah air sangat cinta karena dia justru malah menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak di Indonesia. Misalnya kan berarti dia cinta kepada bangsanya. Nah, dia kemudian menghasilkan pajak untuk negara kan berarti dia malah real cinta kepada bangsa dan negaranya. Nah, saya mulai berubah di situ. Nah, itu. Jadi kita malah dari sisi agama kita juga beramal soleh gitu kan. Karena apa? Kita di situ memberi penghidupan kepada orang lain. Jadi saya diubah terus itu oleh bacaan-bacaan yang diberikan oleh Pak Amri. Nah, saya itu berubah saya ya. Pulang S2 saya menjadi orang yang membawa paham baru bagi saya ya, tentang kewirausahaan. Semua orang saya ceramai tentang kewirausahaan. Mabuk kewirausahaan. Nah, ini ceritanya gitu ya. Jadi sudah bukan lagi negatif, positif, bahkan sudah menjadi semacam provokator ya secara positif untuk kewirausahaan. Nah, ini saya kemudian merintis menjadi pelaku. Wah, jatuh bangun. Wah, sempat tukaran juga sama istri saya ya, waktu itu. Karena istri saya sampai jenuh saya ceramah kewirausahaan terus. Nah, itu tarung ya, itu biasa. Tapi lama-lama istri saya paham juga tentang teori kewirausahaan. Akhirnya sangat suka sama-sama. Dan akhirnya malah yang menjadi pelaku bukan saya karena saya menjadi dosen, terbatas waktunya, yang menjadi pelaku berubah ke istri saya. Jadi istri saya yang kemudian menjadi pengembang kewirausahaan, yang semula juga nukari saya. Jadi dari mana mengubah seperti itu? Dari pemikiran. Ini orang-orang antropologi hebat sekali di sini. Seseorang itu bertindak itu sebenarnya berdasarkan pemikirannya. Ketika pemikiran kita dengan input baru, pengetahuan baru, maka kita akan melakukan tindakan baru. Nah, ini.
Ini Pak Fadri ini jagonya ini sama Pak Gun, Bu Atika ini ya. Jadi orang itu nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa kan melawan. Tapi berikan pemikiran, ya, pencerahan, ya, nanti dengan bacaan-bacaan. Ya. Kalau saudara banyak komunikasi dengan saya, teman-teman mahasiswa ini, nanti saya kok yakin itu. Nanti paling tidak 80% akan mabuk kewirausahaan juga dengan ketemu dengan saya 3 kali aja lah itu. Nanti akan bisa mabuk kewirausahaan nanti. Gitu. Nah, ini pemikiran ya yang kita logikanya mulai di ini dulu. Kemudian nanti berkomunitas. Nah, jadi dari ide kemudian kita berkawan dengan banyak orang-orang yang sukses di bidang kewirausahaan. Nanti dia akan memberikan pemantapan kepada kita. Setelah itu kita juga sambil memberikan sebuah kesempatan diri untuk berlatih, ya, berlatih, mengikuti pelatihan, mengikuti apa itu nanti kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi orang yang menyukai, gitu ya, berubah. Ya, tapi yang pertama-tama dari ide, ya, kemudian nanti baru dari jaringan kita, jadi social networking kita yang akan mendukung juga, gitu ya. Itu saya kira tahun nanti kalau bisa kita diskusi lebih lanjut ini yang langkah awal saja dulu bahwa kita berubah itu terutama pikiran dan pergaulan kita. Ya. Kemudian nanti visi misi kita berikutnya ya nanti akan mengikuti. Saya kira itu ya. Pak Fadli bisa atau Ulumuluda ya tadi ya, Mas Ulumuluda ya. Ini Mbak Anggun ya, dari jurusan apa Mbak Anggun? Sosiologi Pak. Sosiologi ya. Nanti kalau suatu ketika berkesempatan ya teman-teman mahasiswa ini ngomong dengan saya kan orangnya dari dulu terbuka ya pada teman-teman mahasiswa dan apalagi pada Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa saja saya sangat terbuka ya, jadi bisa saja yang saya kerjakan itu ditiru ya. Jadi saya punya pengalaman Mbak itu di bidang kewirausahaan dari orang yang sangat menaifkan, menegatifkan sampai saya menjadi orang yang mengkampanyekan ini dan menularkan ya. Jadi sampai dengan keponakan, saudara dari istri, para mahasiswa, teman dosen itu saya ajak untuk seperti itu ya, untuk berpraktek ya. Dan itu lumayan itu. Ya, kalau sekarang yang merasakan lumayan ya, kalau keluarga saya ya istri saya terutama karena ada yang melanjutkan. Saya nggak bisa melanjutkan, dilanjutkan oleh istri saya. Nah itu di rumah saja itu kadang ya kalau sedang rezekinya baik gitu jual belinya bisa dapat profit mungkin 100 juta kan lumayan itu Mbak ya. Itu kalau lagi dapat rezeki bagus ya kadang bisa 200 juta itu bisa Mbak itu ya. Itu kalau bisnis ya padahal sepertinya di rumah ya, itu tapi kalau dilihat dari income ya tetap berjalan gitu loh. Itu ketika saya sudah nggak sempat lagi malah ya. Sudah nggak sempat lagi ketika sudah jadi dekan sudah nggak sempat soalnya. Tapi ilmunya bisa diambil alih orang lain. Ya. Itu semangat Mbak Anggun ya. Siap? Oke, monggo yang lain ada yang tadi mau disampaikan Mas Ulumuluda. Monggo Mas Ulumuluda tadi katanya ada satu lagi. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Anggun sudah terjawab ya Anggun ya. Kemudian ada dari Muhammad Haikal. Silakan Haikal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Ulumuluda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 34014211110 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Saya di sini ingin bertanya Pak, bagaimana cara mengetahui peluang usaha yang sangat menguntungkan pada saat ini, terutama pada saat pandemi seperti ini? Dan yang kedua, bagaimana menarik konsistensi kita ketika ingin berwirausaha? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya baik. Memang
peluang usaha itu perlu perlu dipelajari dari beberapa literasi ya, dari kalau sekarang paling gampang ya, bisa lewat medsos ya, bisa lewat internet, sumber-sumber yang lainnya gitu kan. Juga bisa lewat teman, bisa lewat orang tua atau kenalan-kenalan kita, itu bisa kita telusur ya, searching ke sana. Melalui biasanya searching itu yang paling cepat gitu ya, mengenal. Tapi berbasis pada potensinya sendiri. Setelah itu apa yang diperlukan? Dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan itu nggak ngerti. Karena ini ya, selera masyarakat itu tidak sepenuhnya bisa kita baca. Ini kita coba mengiklankan aja. Kalau mahasiswa kan kekuatan di digitalnya kan kuat. Ada produk dari siapa, dicoba diiklankan. Nanti yang paling mendapatkan respon yang mana? Gitu. Ada di sebelah saya mahasiswa dulu dari jurusan bahasa Inggris. Dia dari mahasiswa bidik misi. Ya pokoknya saya tidak mengatakan secara detail. Intinya orang tuanya sebenarnya sangat banyak keterbatasan di bidang keuangan untuk membiayai dia kuliah. Akhirnya dia mencoba merintis. Kemudian ada pakaian, makanan, ya, kemudian alat-alat belajar dan sebagainya. Pakaian aja pun bermacam-macam, dari anak-anak, orang tua, pakai jilbab, pakai apa begitu. Dia coba semua, diiklankan semua. Yang menurut dia tidak bagus itu yang paling diterima oleh masyarakat, yang paling banyak pembelinya. Yaitu ini loh Bu Atika itu ya. Jadi pakai pakaian jilbab, tapi yang tidak membentuk tubuhnya menjadi cantik itu enggak, malah yang lurus-lurus saja itu loh, yang model Timur Tengah gitu ya. Jadi kurang modis gitu di dalam pandangan remaja milenial mungkin ya. Tapi itu malah kemudian dapat permintaan banyak banget setelah diviralkan ya. Terus diminta dari Timur Tengah, dari negara-negara Asia Tenggara dan sebagainya itu. Sekarang pendapatan dia itu tiap bulan setelah dia tamat sekarang ya, tamat itu mungkin berkisar antara 30 sampai 50 juta satu bulan. Jadi mahasiswa bidik misi yang kekurangan sekali pada waktu itu, tiba-tiba sekarang sudah menjadi kaya raya, ya, sudah bisa membuatkan rumah untuk orang tuanya. Bahkan dia sering berjalan untuk menebus masa kecilnya yang dianggap kurang punya dukungan ekonomi. Kalau kadang-kadang ngajak adiknya, ayo deh pergi-pergi ke Jakarta naik pesawat. Kita dulu nggak pernah naik pesawat, kan keren ini. Gitu. Jadi peluang itu di mana? Nah, itu kadang harus dicoba dulu. Nah, seperti kita melemparkan ke dalam sebuah kolam, ini kira-kira dalam apa tidak, nggak ngerti. Tapi mungkin dilempar itu nanti kalau suaranya seperti apa, ternyata kita bisa mengetahui, oh itu dangkal, oh ini dalam gitu ya. Jadi dicoba banyak. Secara digital kan tidak terlalu repot gitu ya. Iklankan aja mana yang dicoba. Dan itu kalau sekarang, itu salah satu cara setelah searching. Searchingnya tetap dengan berbagai literasi tetap, tapi harus praktek. Gitu. Karena kalau nggak praktek itu kita tetap tidak tahu. Itu sama di UNJ itu ya, sama-sama di Fakultas Ilmu Sosial sana juga ada majalah yang disusun oleh para dosen dan ada majalah yang disusun oleh para mahasiswa. Ternyata yang laku di pasaran menurut perhitungan logika yang punya dosen, tetapi enggak, karya-karya mahasiswa yang lebih laku, terserap di pasar lebih banyak. Nah ini kan enggak ngerti. Kadang ada yang dianggap produk gagal di masyarakat itu malah diterima. Ya. Yang dianggap unggulan malah tidak segera dapat sambutan. Ini kesulitannya di masyarakat kita itu gitu ya. Karena itu sehebat apapun, tapi ini tidak hanya di Indonesia. Saya mendengar dulu itu gambarnya Presiden Amerika Serikat yang lalu itu yang
siapa Bu Atika ya yang sebelum yang ini itu yang dari Donald Trump. siapa? Donald Trump. Enggak yang Barack kulit Obama, hitam. Pak. Yang kulit Barack hitam. Obama. Barack Obama, Pak. Barack Obama. Obama ya, Barack Obama maksud saya itu. Mau ngomong Barack Obama aja kok. Harus dibantu diingatkan ya. Maksudnya Barack Obama itu. Waktu Barack Obama itu foto akan diunggah untuk promosi diri ya dalam pencalonan ya. Kemudian ada foto profesional yang diundang dan ada foto amatiran. Kemudian diunggah. Ternyata yang di-like oleh masyarakat dengan berlipat-lipat kali itu adalah yang foto dari amatiran. Yang dari profesional itu yang like sedikit. Ini kan susah itu ya. Tapi harus dipraktekkan. Kita nggak tahu selera masyarakat di lapangan itu yang sesungguhnya itu ya. Itu di kampung saya itu di dekatnya Bu Atika juga itu ada susu milk depan kuburan gitu ya. Nah, itu di situ ada. Itu sebelumnya digunakan untuk usaha apa saja itu nggak pernah berhasil. Disewa orang gagal lagi, disewa orang gagal lagi. Tapi disewa untuk kopi atau susu itu ya, jos itu ya di depan makam itu sekarang ramai sekali. Nah, kan tidak ngerti itu. Jadi itu yang konvensional. Tapi itu uji coba berat. Kalau uji coba yang ringan sebenarnya uji cobanya kaum milenialis. Karena yang unggah iklan di medsos paling kuat di YouTube. Nah, mana yang dapat respon itu nggak ngerti. Saya yang ngomong misalnya dengan Mas Ulumul Huda yang ngomong, belum tentu saya yang di-like orang banyak. Bisa saja Mas Ulumul gitu ya. Jadi nggak bisa GR itu kalau apa namanya wirausaha, dunia wirausaha itu. Nah, cara milihnya kita tetap menggunakan analisis SWOT kalau di dalam istilahnya, tapi itu agak terlalu teoretik pengalah. Pada intinya ya searching aja berita-berita yang tapi lebih penting juga sambil memikirkan yang ke depan akan laku gitu loh. Nah, itu yang sering dipikirkan. Cuma juga dipraktekkan gitu, dipraktekkan. Jadi biasanya tanya-tanya ke masyarakat dalam bentuk penelitian yang sederhana. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, terkait makanan apa yang sedang sangat dibutuhkan. Itu kadang orang-orang lapangan itu sangat peka ya. Kalau orang di kampus duduk di kursi itu sering seperti saya malah nggak peka. Ya. Tapi orang-orang yang sering jalan-jalan di tempat wisata, di tempat pertokoan, di tempat ini, atau seperti masih muda kayak Pak Harto ini malah kepekaannya banyak. Ya. Ditanya apa yang sedang diperlukan anak-anak milenial ini. Nah, itu nanti dicobakan. Nah, itu kata kuncinya. Itu ya, Mas. Siapa tadi, Mas? Yang bertanya tadi, Mas siapa? Mas Haikal, Pak. Mas Haikal ya, Mas Haikal gitu ya. Tapi memang gitu intinya itu searching, kemudian dirumuskan, dipraktekkan, nah, dievaluasi. Itu nanti kita baru akan tahu sebenarnya peluang apa yang paling menarik ya itu. Kalau belum dipraktekkan itu semuanya masih fata morgana. Mau praktek boleh nanti ketemu dengan Mas Harto ya boleh, dengan saya boleh. Ya. Kalau mau bermitra ya boleh. Saya banyak jaringan yang bisa dihubungi oleh saudara. Jadi saya tidak ingin ini hanya kata-kata. Kalau saudara mau praktek beneran, siapapun mahasiswa saya akan bantu. Gitu ya, Mas Haikal ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya, oke. Monggo kalau masih ada waktu, kalau memang sudah habis waktunya, mungkin ada materi. Baik, terima kasih. Ini Q&A sampai 10.40 Pak. Mungkin masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan lagi Pak. Untuk beberapa mahasiswa, mungkin dari yang kolom chat sudah bacakan.
Dari Lutfi Melatun, Assalamualaikum, saya Lutfi Melatun dengan NIM 3401 421019 dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Sebelumnya, mohon maaf, izin bertanya melalui room chat. Bagaimana seorang generasi muda yang ingin membuka peluang usaha tentunya memiliki peluang dalam kewirausahaan yang cenderung lebih besar. Tapi terkadang ada saja orang yang ingin memulai usaha tapi terhalang dengan rasa kepercayaan diri mereka. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri sendiri? Dan bagaimana cara untuk membangkitkan motivasi dalam diri sendiri terkait dengan hal itu, Pak? Terima kasih. Ya, baik ya, untuk memotivasi tadi yang hampir mirip ya, jadi motivasi itu dari internal, kemudian yang kedua eksternal, itu penting ya. Yang sangat mempengaruhi seseorang itu satu, bahan bacaan, ya. Dua, bukan berarti prioritas ya, ini faktor. Kedua itu dari keluarga. Ya. Kalau sudah dewasa, kalau masih anak-anak dari keluarga dulu. Tapi kalau sudah mulai remaja biasanya orang tua agak diabaikan. Bacaan agak mendominasi. Kemudian juga pertemanan ya. Pertemanan, pergaulan ya. Kemudian baru lembaga pendidikan formal. Nah, itu berpengaruh. Nah, untuk memotivasi maka kita agak mencoba bacaan-bacaan kita, ya. Mulai mengenali orang-orang sukses ya, dalam kegiatan berbisnis ya. Dan kita mulai memotivasi dengan melihat pada realitas ya, bahwa kita perlu eksis, perlu ke depan itu hidup kita itu lebih tumbuh gitu ya. Perlu lebih baik, perlu tidak ditinggal oleh teman-temannya. Jadi kita itu ya berkolaborasi tapi juga berkompetisi. Ya. Pada waktunya kita akan ditinggal kalau tidak berkemas-kemas. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Jadi memotivasi diri sendiri itu dengan melihat pada pengetahuan-pengetahuan orang lain, ya, pengalaman orang lain, dari bacaan, dari pergaulan, itu kita akan lama-lama akan mengalami tumbuhnya, bersemainya ya, internal kita untuk menjadi termotivasi, ya, menjadi termotivasi. Jadi misalnya saudara satu ketika bertemu dengan orang-orang yang senang wirausaha, misalnya ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Fadli misalnya. Nanti saudara dengan jadinya itu akan terinspirasi. Ya seperti yang tadi saya ceritakan, saya dengan Pak Amri Marzali. Itu yang paling monumental dalam mengubah cara berpikir saya ke arah kewirausahaan. Ya, beliau tidak langsung mengubah, tapi bacaannya yang diberikan ke saya. Kemudian kuliahnya yang disampaikan ke saya. Perintahnya saya penelitian para pengusaha di Kudus. Itu menumbuhkan motivasi yang sangat berubah ya. Itu. Jadi saya kira tidak terlalu sulit ya. Biasanya kita membangun motivasi itu memang dengan menambah khazanah pengetahuan kita, kemudian pergaulan kita tadi hampir mirip dengan yang pertama, dan kita mencoba sering berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan orang-orang sukses di bidang kewirausahaan, misalnya. Itu nanti kita akan dengan sendirinya itu dalam basa Jawanya itu melu-melu kesirian, gitu loh. Wah, buat tiga kok sugih banget misalnya kan, dari wirausaha apa ya kok bisa gitu. Nah gitu, lama-lama kan saya termotivasi, tanya, Bu caranya gimana ya kok bisa begitu?
Saya dikenali oleh Bu Atika misalnya. Akhirnya, wah bisa. Ya, kalau orang lain bisa, saya bisa. Kan, gitu. Kalau saya begitu menambahkan ya, semangatnya itu dari keyakinan. Ketika banyak orang yang bisa, sebenarnya kita juga berpeluang bisa. Gitu. Saya kira itu ya gambarannya. Nanti untuk pada waktu-waktu yang lain ini, karena ini formal ya di kuliahan, saya tentu menggunakan asas logika formal ya, dengan beberapa buku yang nanti bisa saudara baca ya untuk kewirausahaan yang saya kira nanti bagus juga dari sisi pengembangan mental. Itu nanti kalau sempat itu baca tulisannya David McClellan dulu itu ya, itu tentang motivasi berprestasi. Kemudian nanti ada yang dari bukunya Schumpeter ya itu. Tapi yang agak dari orang Indonesia sendiri, kalau buku saya sudah agak ketinggalan, belum saya revisi. Menurut saya edisi sekarang ketinggalan lah, karena itu kan saya tulis dulu tahun sebelum masa digital ya. Sekarang kalau dibaca saya malah agak malu gitu ya. Kalau sekarang saya baca sendiri rasanya sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan. Di era sekarang masih bicara bisnis yang usaha konvensional kecil itu ketinggalan. Saya pikir nanti diubah dengan cara yang lebih baru ya. Kalau buku-buku kewirausahaan sekarang yang di toko banyak sekali, tapi memang yang berbasis ke antropologi agak penting gitu ya, karena yang berbasis di ekonomi itu bagi kita itu sering terlalu konsep gitu ya. Kalau menurut saya buku-buku antropologi ekonomi itu lebih banyak memberikan gambaran perilaku, ya, perilaku berekonomi. Itu jadi nanti untuk bisa ikut menambah semangat ya. Pak Amri Marzali itu juga bukunya antropologi pembangunan sedikit-sedikit mengubah mental, dan Kuncaraningrat itu juga ikut mengubah mental, karena ini mengubah mental dulu. Yang sangat diperlukan adalah mengubah mental dulu, karena kalau langsung kasih modal mentalnya nggak ada ya bubar ya. Jadi kita mengubah mental dulu ya. Kapan-kapan nanti saudara-saudara sekalian boleh juga kalau yang artikel-artikel dari saya nanti saya share, nggak apa-apa untuk teman-teman. Tapi kalau yang buku terus terang saya merasa itu sudah ketinggalan, nanti saya nyusun lagi aja untuk edisi berikut. Begitu ya Bu Atika, saya kira mungkin saya sekian dulu, nanti biar diganti kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi untuk kewirausahaan itu yang terpenting sebenarnya tindak lanjut ya, dan mau bertanya. Tindak lanjut dan mau bertanya. Nanti kalau saudara mau mengembangkan kegiatan yang seperti itu, bisa dengan saya, dengan Pak Aji itu ya, nanti dengan Bu Atika itu bisa lah, dengan Pak Fadli itu ya, saudara-saudara sekalian. Cukup Pak Fadli, Bu Atika? Ya, terima kasih Pak Dekan. Mas Huda, mungkin sudah cukup tanya jawabnya, teman-teman bisa dilanjutkan Mas Huda. Oke, baik, terima kasih Pak Ibu. Baik, kita teman-teman, maaf banget untuk teman-teman yang mungkin sangat berantusias dalam berpartisipasi untuk berdiskusi ataupun bertanya terkait materi yang telah disampaikan, namun karena terkendala pada waktu, maka dengan berat hati kami menutup sesi diskusi ataupun tanya jawab. Nah, namun sebelum acara ini berakhir, akan ada kontrak kuliah bagi seluruh mahasiswa peserta kuliah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Atika Wijaya SAP MSI. Marilah kita simak bersama-sama terkait dengan kontrak kuliah yang akan dipaparkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Atika Wijaya SAP MSI. Disilakan. Baik, terima kasih Mas Huda, juga terima kasih Pak Dekan, kamu sudah menyampaikan materi yang sangat menarik pada kuliah perdana
hari ini, Conservation Education on Asian Community. Terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih teman-teman tadi, banyak sekali yang antusias untuk bertanya, namun apa daya karena waktu kita juga sangat terbatas, hanya 2 SKS. Sebelum saya sampaikan berbagai informasi, silahkan sambil mengisi presensi ya teman-teman. Silahkan sambil mengisi presensi untuk mencatatkan kehadirannya. Nyuwun sewu Pak Mustafa, Pak Dekan, jika memang masih ada kegiatan berikutnya, monggo kami persilahkan. Izin live ya. Terima kasih banyak Pak Dekan. Nanti nyusul ya. Untuk teman-teman mahasiswa semuanya, terima kasih juga atas kebersamaannya para pendamping ini, terutama teman-teman ngajar ya, Bu Atika, Mas Harto ini, maturun semuanya ya. Bapak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Pak Dekan. Oh Pak Kacur, Ibu Kecur masih ada toh ini? Ya ada. Yang Mbak. Pamit ya. Pamit dulu, maturun. Pak Sektur juga nih pamit, jangan-jangan juga masih bergabung. Pak Gun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sambil saya share screen juga, yang mana ini tadi? Oke. Baik, pertama-tama ini peserta kuliah Conservation Education on Asian Community ini jumlahnya saat ini itu sekitar 150-an lah ya, dari berbagai prodi. Nah, yang sama hanya dengan kuliah yang lain sebenarnya dibutuhkan komitmen daripada para peserta sendiri. Gitu. Komitmen untuk mengikuti perkuliahan dari awal sampai 15 pertemuan mendatang, dan ke-16-nya adalah closing gitulah ya, closing. Nah, yang menarik dari perkuliahan ini sebenarnya adalah setiap minggu kita akan punya tema yang berbeda gitu. Dan masing-masing tema ini akan disampaikan oleh dosen yang berbeda. Ibaratnya demikian. Tiap minggu kalian akan mendapatkan materi dari dosen yang berbeda-beda. Gitu. Hari ini tadi sudah diawali oleh Pak Dekan, Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian minggu depan, insya Allah dengan Prof. Amin, gitu, dari MIPA sekaligus ketua Badan Konservasi UNES. Lalu minggu ketiga nanti insya Allah dengan profesor dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah dari pertemuan pertama sampai 15 nanti, ada yang harus teman-teman lakukan, tentunya selain hadir ya, selain hadir setiap perkuliahan, presensi dan lain sebagainya, juga ada tugas, ada kewajiban untuk mengerjakan tugas. Nah, dalam satu semester nanti tugasnya sudah diberitahukan di awal ini nanti, dan nanti jangan khawatir ketinggalan informasi, nanti informasinya akan kami kirimkan ke WA Group gitu. Ini hanya penjelasan teknis saja, nanti selebihnya bisa kalian simak di file-file yang akan kami kirimkan, termasuk pada pembagian kelompoknya. Jadi nanti dalam satu kelas besar ini, 150-an orang, itu akan dibagi menjadi 15 kelompok, gitu, sesuai dengan jumlah pertemuan. Gitu. Jadi nanti kalian akan terbagi ke dalam 15 kelompok. Gitu. Jadi kurang lebih satu kelompok itu kurang lebih 12 orang lah anggotanya. Gitu. Bisa jadi satu kelompok itu ketemu teman-teman seprodinya, tapi bisa juga
bergabung dengan teman prodi lain. Gitu. Pertama kalau dari prodi yang jumlahnya kurang dari 12 itu kami gabungkan dalam satu kelompok. Gitu. Nah, jadi misalnya kelompok pertama gitu, jadi 15 kelompok ini juga sekaligus merefleksikan satu tema gitu. Misalnya teman-teman yang nanti namanya termasuk dalam kelompok 1 gitu ya. Jadi ada 12 orang yang nanti masuk dalam kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini itu ada 2 tugas kelompok gitu. Jadi tugas kelompok pertama itu membuat artikel, ya, artikel sesuai tema. Nah, masing-masing seperti yang sudah saya share ini, tema hari ini misalnya tentang modal sosial dalam kewirausahaan masyarakat lokal, sesuai dengan tema Pak Dekan tadi tentang kewirausahaan sosial. Gitu. Jadi hari ini temanya itu, nah ini adalah tugas kelompok 1 itu membuat artikel dengan tema seperti itu. Nah, di sini kami juga sudah mencantumkan kira-kira cakupan daripada tema ini itu apa. Gitu. Jadi teman-teman silakan mengembangkan sendiri. Nah, 12 orang ini nanti dibagi lagi, silakan kalian membagi diri lagi menjadi 3 subkelompok. Nah, jadi satu kelompok besar isi 12 orang kurang lebih itu nanti dibagi lagi menjadi 3 subkelompok. Nah, masing-masing subkelompok ini bikin satu artikel, gitu. Jadi mungkin satu subkelompok isinya 4 orang lah ya, 3 sampai 4 orang. Nah ini nanti masing-masing bikin artikel, gitu, dengan tema yang sudah ditentukan. Nah kelompok 2 juga demikian, gitu. Tema minggu depan adalah kebijakan konservasi UNES gitu. Kelompok 2 yang isinya 12 orang dibagi lagi menjadi 3 subkelompok seperti itu. Nah, sampai kemudian nanti kelompok yang 15 gitu. Apakah harus mengerjakannya nunggu nanti? Enggak, kan ini sudah dikasih semua di saat ini. Hari ini akan sudah diberikan semua instruksinya. Jadi tidak perlu nunggu sampai nanti tanggal 30 Mei untuk kelompok 15 baru bikin, enggak. Silakan mulai bikin dari sekarang karena temanya sudah diberikan, instruksinya juga sudah diberikan. Nah, tapi pengumpulannya nanti di pertemuan 16. Jadi kalian punya 1 semester untuk menulis gitu. Dan artikel ini basicnya adalah riset. Basicnya adalah riset gitu ya. Jadi kalian diskusikan waktunya untuk ambil datanya dan lain sebagainya. Ini terlampir juga sudah ada template-nya bagaimana artikel tersebut. Nah, dan kalian juga silakan browsing berbagai artikel jurnal untuk sumber referensinya gitu. Dan ini tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok yang kedua adalah bikin press release gitu. Bikin press release. Jadi tadi hari ini kegiatan kita hari ini oleh kelompok 1 nanti langsung dibuat press release gitu. Jadi 3 press release berita gitu. Nah, press release berita itu apa sih? Paling enggak 5W1H, gitu ya. Menjawab 5W1H. Silahkan. Jadi kelompok 1 bikin 3 press release tentang hari ini. Gitu. Nanti kelompok kedua siap untuk minggu depannya bikin press release berita tentang pertemuan berikutnya. Nah, bedanya tugas kelompok yang ini dikumpulkan hari ini juga. Gitu. Jadi kan gampang aja bikin press release itu kan gampang. Tinggal hari ini ngapain aja, kegiatannya kapan, tentang apa, siapa, dan lain sebagainya. Pokoknya menjawab 5W1H itu. Gitu.
Nah, tugas untuk press release berita ini bisa langsung dikirimkan ke grup WAG kita, mata kuliah Conservation Education, gitu ya. Nah, kemudian selain tugas kelompok, gitu. Jadi kalau tadi tugas kelompok ada 2, yang pertama artikel dikumpulkan di pertemuan ke-16 atau di akhir semester, dan tugas kelompok yang dikumpulkan hari ini juga. Gitu. Jadi kelompok pertama hari ini siap-siap untuk membuat press release, gitu. Jadi 5W1 hanya 3 ya. Gitu. Nah, kemudian tugas individu. Itu juga ada tugas individu yang dikumpulkan juga nanti di pertemuan 16 adalah membuat foto story, gitu. Apa itu foto story? Ini ada link contohnya, ya. Jadi bikin foto nyari foto kalian sendiri, kemudian dibikin story-nya, dikasih deskripsi dan lain sebagainya. Temanya kalian bisa milih, gitu. Kalau foto story ini temanya tidak harus tema di mana kalian kelompoknya, bebas gitu. Tema besarnya conservation education, kalian bisa milih mungkin tentang lingkungan gitu ya, konservasi lingkungan di tempat kalian, atau mungkin tentang pembangunan gitu ya, dampak pembangunan misalnya gitu, atau mungkin tentang lingkungan UNES gitu, silahkan gitu. Jadi buat foto story maksimal 5 halaman. Nah, ini adalah individu gitu ya, individu. Nah, kalian bisa lihat contohnya kayak apa sih foto story itu, nanti ada linknya, ini bisa klik link ini begitu. Nah, untuk presensinya, karena kan ini campuran ya, gitu. Jadi harapannya teman-teman ini secara waktu kita memang mengalokasikan kuliah ini di setiap hari Senin pukul 9 gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukannya di hari Sabtu gitu. Terutama mungkin untuk pembicara dari luar negeri gitu ya, atau mungkin pembicara dalam negeri yang waktunya tidak bisa hari Senin gitu. Jadi kita usahakan mungkin tidak mengganggu kuliah kalian yang lain, kita usahakan kita pilih hari Senin saja. Nah, seperti Prof perkuliahan yang ketiga nanti insya Allah kita akan laksanakan di hari Sabtu tanggal 26 Februari gitu. Jadi silakan teman-teman alokasikan hari Senin jam 9 dan hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu sementara juga jam 9. Nah, tadi ada beberapa teman yang tabrakan terutama dengan MKU gitu. Nah, ini mungkin juga ada banyak tadi yang menghubungi baru 2 gitu, dan sepertinya memang masih ada beberapa mungkin perlu teman-teman yang tabrakan atau berbarengan dengan jadwal MKU yang lainnya. Kalau Sosan mungkin kemarin sudah diberitahu untuk mengalokasikan jadwal di jam 9 ini. Nah, mungkin bisa melis gitu ya, silahkan siapa saja yang nama NIM gitu yang jadwalnya pembukaan setiap hari Senin pukul 9 ini gitu, karena kita alokasinya adalah kuliah ini adalah hari Senin jam 9 gitu, dan juga alternatif waktu lain adalah Sabtu jam 9 seperti itu. Nanti daftar kelompok dan juga tugas ini akan saya kirimkan ke WA grup ya, dan ini template-nya juga. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan informasinya? Saya persilahkan. Ya, Bu. Ya. Silakan Pak Fadli. Apa bisa di luar dari penugasan ini? Saya mau menyampaikan tentang presensi. Boleh silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Atika, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Saya menyampaikan begini, jadi mata kuliah ini kami linkkan, jadi mata kuliah Conservation Education on Asian Community ini
Kalau di SOSAN itu kami linkkan dengan mata kuliah konservasi sosial. Jadi nilai yang didapatkan dari mata kuliah ini akan masuk ke nilai mata kuliah konservasi sosial. Oke, termasuk presensinya. Jadi setelah ini teman-teman itu akan presensinya dari perkuliahan ini, dari pertemuan ini akan saya masukkan ke presensi mata kuliah konservasi sosial, gitu ya, setiap minggu atau setiap pertemuannya. Nah, saya begitu juga kepada teman-teman yang dari program studi lainnya, gitu ya, dari program studi lainnya. Jadi kalau dari program studi lainnya itu dari ilmu hukum umpamanya, maka silahkan teman-teman yang dari ilmu hukum itu menghubungi dosen di mana mata kuliah itu akan direkognisi dari mata kuliah ini. Oke, umpamanya di sana mata kuliah apa begitu, nanti silakan menyampaikan kehadirannya setiap minggu ke sana, gitu ya. Nanti kami susulkan juga dari hasil absensi ini ke kaprodinya, ya. Contoh yang lain umpamanya geografi, ya, ilmu geografi, mahasiswa ilmu geografi. Maka teman-teman dari ilmu geografi ini setiap kali pertemuan bisa menyampaikan kepada dosen dosen mata kuliah di mana mata kuliah ini bisa direkognisi gitu. Umpamanya konservasi sosial juga di sana, karena ini kan mata kuliah konservasi sosial itu kan mata kuliah wajib fakultas. Nah, maka silahkan disampaikan ke dosen masing-masing, gitu ya, dosen masing-masing bahwa saya hadir di sana. Nanti kami susulkan daftar hadirnya ke Kaprodi, gitu ya. Kami susulkan daftar hadirnya ke Kaprodi setiap kali pertemuan selesai, supaya Bapak Ibu dosen di prodinya masing-masing bisa melihat memang betul-betul ada kehadiran di sana. Begitu Bu Tika mungkin. Ya, terima kasih Pak Fadli. Nah, itu betul sekali teman-teman, karena proses ya rekognisi ini perlu diperhatikan, gitu ya. Tadi instruksi dari Pak Fadli, jadi perlu komunikasi dengan dosen di mana mata kuliah teman-teman, terutama dari prodi lain yang akan merekognisi, gitu. Nah, terkait penugasan tadi, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Silakan. Terkait pembagian kelompoknya itu bagaimana ya Bu? Urut NIM atau? Nanti sudah kami bagi, gitu. Jadi sudah ada, nanti saya kirimkan juga pembagian kelompoknya, kami sudah bagi. Jadi nama seluruh daftar peserta dan sudah sekaligus dibagi ke kelompok-kelompoknya. Jadi tinggal ngikutin aja, tinggal kalian membagi diri ke subkelompok. Jadi kita hanya membagi ke kelompok besar, ada 15 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok membagi diri ke 3 subkelompok gitu. Jadi kami hanya membagi ke 15 kelompok besar. Selanjutnya kalian silakan membagi kembali ke 3 subkelompok kecil itu. Gitu. Ibu. Oke, ada lagi? Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di WA grup ya. Nanti setelah ini akan saya share filenya ke WA group. Dan juga tadi masalah presensi bisa dicek lagi emailnya, mungkin salah titik atau nama dan lain sebagainya, silakan dicek kembali. Kemudian kita ketemu lagi insya Allah Senin depan dengan Prof. Amin Ratnaningsih dari FMIPA untuk pertemuan yang kedua. Gitu. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Terakhir saya kembalikan ke Huda, silahkan Huda ditutup. Ya, baik, terima kasih Bu Atika atas penjelasan tentang kontrak perkuliahan.
pada semester genap semester 2 ini. Baiklah, telah sampai di penghujung acara kuliah perdana Conservation Education on National Community. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ulumul Huda selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam konservasi hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.